Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang luar biasa, alhamdulillah kita kembali hadir bersama orang luar biasa. Siapa lagi kalau Ubay Abdillah Al-Ansori, sang penyair luar biasa yang namanya sudah berkelas di nasional. Tampang gagah, pengantin baru insyaallah ya. Amin. Kembali kita sapa. Assalamualaikum Bang Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ubay ya? Alhamdulillah, kalau dulu sehat-sehat anak muda lah. Sehat anak muda ya. Sekarang semenjak pengantin baru ini benar-benar tenang dan hening. Regina, apa rahasianya? Ini mungkin Regina yang punya. Selamat datang juga kita sapa istri beliau Regina. Assalamualaikum Regina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mendampingi Bang Ubay ke sini. Jadi kalau pendamping itu memang mendampingi. Pasti samping ya. Oh, pasti samping ya. Oh iya benar ya. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya kita bicara tentang mimpi dan rasa, mengolah rasa, mengasah mimpi. Kita bicara tentang ini loh. Boleh kita ajak sastrawan bicara tentang dunia anak walaupun pengantin baru ini, Regina. Kayak boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh. Karena memang kalau kita bawakan bagaimana ke bangsa itu generasi itu kita menyelamatkan generasi. Di dalam ayat Al-Qur'an juga kita ketemukan bahwa agar kita berhati-hati terhadap generasi ya, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kita bicara tentang dunia anak dilihat di dunia dari sisi dunia sastra. Pertanyaannya Bang Ubay, bagaimana kita melihat kondisi anak-anak sekarang? Seberapa optimis Bang Ubay melihat dan seberapa tantangan yang dihadapi dunia anak saat ini nih? Ini agak berat sih. Agak berat ya. Jadi kalau melihat dari perspektif sastra ya, dari kacamata sastra, tentu dia punya jawaban yang tidak sama dengan kebanyakan orang-orang eksakta ya. Orang-orang yang berpandangan bahwasanya 1 + 1 sama dengan 2, 2 + 2 sama dengan 4. Sedangkan sastra itu punya imajinasi. Sastra punya imajinasi, punya cara kerja yang biasanya berbeda dengan dunia yang biasa itu. Jadi ketika melihat anak-anak hari ini ke dunia sastra, tentu kita akan menjadi orang yang berbanding terbalik dengan dunia yang hari ini. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan orang kesehatan, maka orang itu akan menyatakan psikologi anak itu bergantung dari gizinya. Gizinya betul ya, psikologi anak. Maka muncul gizi baik. Dan gizi buruk. Gizi buruk ya. Itu kalau kita ketemu dengan orang kesehatan. Betul. Kemudian kita kalau ketemu dengan orang teknologi, orang komunikasi, maka mereka akan menyampaikan perkembangan anak itu tergantung dari seberapa cepat teknologi hari ini. Mereka sampaikan kan begitu. Kalau di sastra tentu akan berbeda. Jawabannya adalah anak-anak hari ini sangat tidak bersentuhan dengan teks. Dengan teks itu adalah dengan bahasa-bahasa sastra. Iya, betul. Sehingga terkait dengan gizi tadi, kita coba membantah itu. Kalau hari ini dokter atau tim kesehatan medis itu sudah sangat melejit ya dengan dunia teknologi, dengan hal-hal yang bahan pengobatannya juga, alat-alat medisnya juga sudah luar biasa gitu kan. Sudah sangat canggih. Tapi stunting juga masih banyak. Stunting, anak-anak kekurangan gizi juga masih banyak. Betul. Jadi bayangan mereka adalah gizi itu hanya terhadap fisik, bukan terhadap akal, bukan terhadap otak. Padahal anak-anak itu yang pertama berkembang itu bukan fisiknya tapi otaknya. Otaknya ya, benar. Anak-anak itu menangis. Anak-anak itu menggerakkan jemarinya. Betul. Itu karena otaknya bekerja. Iya, benar. Berarti apa yang harus disusupi pertama kali? Doa, bahasa-bahasa, nyanyian. Itu sastra loh. Dan itu benar. Kerja itu kerja benar.
Mungkin di pelosok-pelosok negeri masih menggunakan buayan-buayan, masih menggunakan ayunan-ayunan Sambil berdendang. sambil berdendang, dan karakternya muncul. Ya. Gizinya tidak banyak itu. Paling anak-anak Iya, benar. di pedesaan yang sangat kekurangan pasokan gizi itu Bahkan lauk pauk tidak ada. tidak ada. Hidup juga dia dengan sehat. Sehat. Betul ya, betul Maka ya. Ah. maka gizi yang pertama itu harus diasupi adalah gizinya Gizi jiwa. jiwa. Iya. Doa itu. Masya Allah. Karena tidak ada, karena ayat yang pertama turun itu apa katanya Ustaz? Iya Allah. Baca itu berkaitan dengan apa? Dengan teks, dengan sastra. Oh iya benar ya. Jadi ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah. Ayat yang terakhir tulislah katanya. Oh, ya kan? Masya Allah. Berarti baca dan menulis. Sastra berarti kunci di dunia ini. Masya Maka Allah. ketika berjauhan, anak-anak hari ini dijauhkan dengan itu. Ibu-ibu hari ini di rumahnya, kalau kita dulu di rumah-rumah kampung itu masih kita tengok ayunan-ayunan buayan Ayunan, itu. betul. Sekarang tidak kita lihat lagi. Iya. Kita tengok yang sudah agak lebih apa namanya, lebih canggih. Dia pakai elektrik, bergoyang begini-gini, pakai elektrik bergoyang iya, begini-gini. iya, Kemudian anak itu diam atau digoyang-goyang, dikasih suara-suara handphone, selesai. Ibunya Ibunya ya pergi aja ibunya. pergi aja ya. Bergantung nggak? Akhirnya berpengaruh nggak dengan rasa dan mimpi anak-anak itu? Jadi mengolah rasa itu mesti kita olah semenjak mereka dini ya. Dini. Maka anak-anak itu yang hari ini bersentuhan dengan sastra atau kita coba masuk ke dalam tatanan program pemerintah hari ini, Ustadz. Ada namanya gerakan literasi, gerakan membaca 15 menit sebelum sekolah belajar gitu kan. Itu kan mulai bagaimana anak-anak membentuk karakternya. Iya. Tapi itu diciptakan hanya di sekolahnya. Di rumahnya itu terjadi tidak. Maka peribahasa luar negeri menyatakan Allah bisa karena biasa itu benar. Betul ya. Kalau dibiasakan anak-anak itu dengan bersentuhan dengan buku, bersentuhan dengan bahasa, bersentuhan dengan sastra, Iya. maka dia akan terbiasa. Iya. Rasa nanti masuk ya. Rasanya akan masuk. Iya. Rasanya akan masuk. Kita akan bersentuhan. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah menemukan jati diri. Oh iya, saya suka menulis kok. Saya suka. Makanya kita boleh membandingkan anak-anak yang fasih terhadap bahasa, fasih terhadap sastra, dekat dengan sastra itu, anak-anak yang imajinasinya lebih luar biasa daripada anak-anak yang tidak bersentuhan dengan sastra. Oh kayak gitu ya. Iya. Bahwa sastra mampu melatih daya imajinasi. Mampu Dan itu sangat dibutuhkan di anak-anak. di anak-anak. Tapi ini kita bicara dunia anak, kita agak tingkatkan masalah dari yang bayi kepada anak, misalnya anak SD nih. Anak SD. Apakah sudah tepat? Ini nanti kita juga dengan sang pendamping Bang Ubay ini kita lihat juga bagaimana. Kalau Bang Ubay ini tepat enggak anak-anak ini memegang handphone di usia 1 tahun hingga kelas 6 SD atau gimana nih pendapat Bang Ubay? Kalau di pribadi ya, ini pribadi ya Ustaz ya, kita melihat mungkin dari kacamata sastra berkaitan juga dengan kepribadian Ubay. Kalau mungkin ada sastrawan-sastrawan lain nanti di luar sana yang bersepakat dengan dunia teknologi, tapi hari ini Ubay tidak bersepakat dengan itu. Tidak bersepakat? Tidak bersepakat. Kenapa? Karena anak-anak itu hari ini apa yang dia lihat setiap hari itu akan menjadi jati diri atau perkembangan dalam dirinya. Itu yang akan jadi ini ya. Ya, karena dia menangkap itu. Maka Ustadz akan melihat hari ini anak-anak kelas 6 SD, kelas 5 SD itu fashionnya, tampilannya udah seperti anak SMA. Oh, betul. Bahkan mereka pakai lips juga. Pakai lips. Yang sebelum ini mereka belum mengenal itu di masa Ubay SD. Ubay belum terlalu dekat dengan dunia teknologi gitu kan. Wah, kita nggak ada pakai lips itu. Akhirnya anak-anak itu yang kelas 6 SD tidak merasakan bagaimana menjadi seorang anak-anak.
Kelas 5 SD itu tidak merasakan bagaimana imajinya anak-anak. Karbitan ya. Iya. Seakan-akan dia kecil tapi imajinasinya sudah ini ya. Dan itu kan membahayakan bagi Betul. pertumbuhan dia. Betul. Padahal dia usia anak yang mesti dilewati. Ya. Ada fase usia anak yang harus dia lewati. Fase pada saat dia bermain. Ketakutannya adalah ketika dia dewasa baru dia mulai bermain karena dia kehilangan Oh iya ya. jam bermain. Jam bermainnya hilang. Dia hilang jam bermain. Jadi nanti sudah nenek-nenek bawa main Baru anak kecil. baru pengen bermain kan gitu kan. Itu Iya. itu bermasalah, Ustaz. Betul, Sedangkan kita berharap bahwasanya bagaimana pola pendidikan di beberapa negara lain Iya. adalah kelas SD itu, SD itu dia, Ustaz, pembagian persennya adalah SD itu belajar 20%, Belajar 20%. bermain 80%. SD. Gitu ya. SD itu. Di SMP belajarnya 50%, bermainnya 50%. 50%. Dia tetap ada bermain. Ada bermain Di ya. SMA di beberapa negara itu 80% dia belajar, 20% dia bermain. SMA masih main. SMA masih main. Lalu ketika dia di perguruan tinggi 100% dia belajar. Belajar ya. Kenapa harus begitu? Karena mulai dari SD sampai SMA 12 tahun dia sudah bermain dan dia sudah puas dengan bermain. Iya. Sehingga di perguruan tinggi dia dipaksa untuk belajar dan dia lupa bermain. Dia Memang tidak udah main-main. nggak mau lagi bermain. Jangan seperti di Indonesia berarti sudah kuliah main-main. Baru main-main. Betul Regina ya. Maka jangan berbangga diri ketika tamat kuliah lama. Betul. Itu tidak suatu motivasi yang berbangga harusnya. Betul ya. Karena kita masih ada jiwa bermain ternyata di perguruan di situ, tinggi. Iya. Kan itu? Iya. Kenapa lama tamat? Karena dia ketiduran lah, nggak nyiapkan skripsi lah, nggak ada alasan kita ingin membentuk karakter di kampus, enggak, tidak. Iya, Jadi ternyata itu rancangan dari SD SD sampai ke perguruan tinggi. sampai ke perguruan tinggi ya. Kita hari ini kan alhamdulillah anak SD itu pulangnya jam 1. Jam 1 ya. Kan anak SMA nanti atau anak SMP pulangnya jam 2. Ya. Anak SMA pulangnya jam 3. Ya. Itu waktu bermainnya tidak ada. Ya, tambah lagi les. Tambah lagi les, tambah lagi belajar mengaji. Belajar mengaji Nah, malam nggak ada waktu dia bermain. Akhirnya ketika kuliah jangan salahkan si anak karena dia ingin bermain. Dan itu pola pembangunan yang salah, Ustaz. Iya, mestinya ngaji imajinasi juga lewat ngaji bisa imajinasi kita bentuk, lewat sekolah bisa imajinasi Benar. kita bentuk ya. Akhirnya kan sastra itu muncul sebenarnya. Sastra muncul untuk memperbaiki itu. Sastra itu muncul untuk memperbaiki itu sehingga ada beberapa kawan-kawan kita di sastra itu, Ustaz, ketika anaknya mau tidur dia dongengkan. Tidur didongengkan. Tidur didongengkan. Kisah apa? Baik itu kisah Nabi, baik itu tentang hewan, tentang apa kan? Kenapa? Karena salah satu ilmu psikologi adalah ketika seorang anak tidur, lalu kita masukkan pembahasan, kita doakan ke dia, itu ternetralisir ternyata di pikirannya. Masuk. Dia ungkapan terakhir yang itu tuh lewat mimpi ya, Ustaz, ya, ya. Akhirnya tersusupi kan. Iya. Itu yang akhirnya untuk membentengi karakter anak-anak itu agar tidak salah arah. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan Mbak, kayaknya kita mau tanya sama Regina nih. Walaupun pengantin baru ini, tapi Regina pernah, mungkin juga sama Mbak kali ya, pernah ndak melihat anak-anak yang sukses dibentuk, mungkin ketika bermasalah, mungkin ada kisah yang pernah lihat nggak? Nah, ini gimana kita lihat tentang karakter dari ungkapan kebenaran diungkapkan Bang Obay tadi ini. Pernah nggak Regina? Ada anak ndak kisahnya nih? Nah, ini kayak iklan kita pintasi dulu nih, Mbak Regina. Gimana nih Regina? Kalau Gina sebenarnya sepakat. Kalau bahasanya karakter anak itu terbentuk dari sastra. Sastra. Iya. Karena Gina tahu paham dan melihat sendiri gitu loh. Pernah ya. Karena gini, anak-anak itu dari bahasa itu kan terbentuk. Cara bahasa dia dari kecil itu. Dan ternyata memang kalau untuk pengalaman pribadi, kalau sastra itu memang agak sekarang ini gini baru sadar bahwasanya memang sastra itu terbentuk
terbentuk karakter anak. Membentuk. Jadi ya. waktu itu ada seorang ini nyata, kisah nyata. Kisah nyata ya. Ini kisah nyata, sahabat, bukan Kisah karangan. nyata. Jadi ada seorang anak nih. Ayahnya seorang sastra. Ayah sastra. Iya, ayah seorang sastra. Sastrawan. Ternyata memang yang bercerita nih sastrawan juga itu ke kami. Dia nggak sadar waktu itu anaknya, istilahnya dia memarahkan anaknya, marah sama anaknya. Anaknya laki-laki ya kan? Iya. Jadi anak ini umur kelas 3 SD lah, kelas 3 SD. Iya. Jadi waktu itu dia marah, lari ke kamar. Iya. Dimarahin, lari ke kamar lah gitu. Istilahnya kayak mengambek lah. Ngambek lah ya, jadi lari cari kamar, buka pintu, tutup pintu. Iya. Terus? Setelah itu ditanya sama bapaknya, kok seperti itu? Namanya Langit. Namanya Langit? Iya, Oh, namanya iya. Langit. Kenapa Langit kayak gitu sama adik? Ya. Terus dia jawab, kenapa Jadi Bap? ngambek, keluar lagi dia? Iya, kenapa berperilaku seperti itu sama adiknya kan Iya. gitu. Terus dia bilang, kenapa Bapak semarah itu sama Langit? Apakah Langit tidak membanggakan Bapak sebagai anak gitu? Itu kalau kata-katanya kan agak sastra ya. Coba kita ulang, kalau sastrawan ulangnya seperti apa nih? Apa yang salah dari Apa yang salah begitu ya? Artinya oh iya betul. Apa tadi ceritanya? Kenapa semarah itu Bapak sama Kenapa Langit? semarah itu Bapak sama Langit? Apakah Bapak kecewa dengan Langit? Wah, Kalau anak sekarang kelas kan 3 SD bicara itu, Iya. kayak besok bisa ngalahkan Ubay nih. Dia ngomong dengan santainya, teman. Santai, tapi berisi ya, berdaging. Pemakaian kata-kata untuk dia ngomong dengan bapak itu kan menjadi plus ya kan? Iya. Karena susah sekali cari anak-anak yang bisa ngomong kayak Menampar bapaknya tapi pakai sastra. Bapaknya sadar, ternyata anaknya juga sastra, karena memang Dari kecil dibacakan. Iya, dibacakan karena dia berdampingan dengan sastra juga ya kan, dari kecil. Akhirnya Masya. terbentuk karakter kata-katanya yang seperti itu. Itu kan contoh ya kan, realita. Memang ternyata memang berpengaruh. Jiwa-jiwa yang terasah ya. Iya. Jadi kalau ada tadi tangan-tangan kisah, ini tangan-tangan dan kasih gitu. Ya. Tangan-tangan kasih yang membelai laut cerita terhadap anak-anaknya ya. Masya Allah. Jadi luar biasa yang kamu katakan ya. Ini fakta yang nanti kita doakan kalau nanti Regina sama Bobe punya ngomong anak-anak nih, anaknya jadi juga cerita itu ya. Amin. Sahabat, kita doakan ya. Ada lagi kisah itu Pak Ustadz. Mungkin kawan-kawan kita kan banyak ya di sastra ya. Mereka yang wajib mendongengkan anak, mau ya. tidur kan. Kemudian ada hal yang menarik juga Ustadz. Mungkin itu menjadi sebuah PR Ubay juga nanti ketika punya anak. Jadi anak-anak itu sebelum dia membaca, sebelum dia didongengkan, dia suruh ayahnya pilihlah buku mana yang kamu mau. Oh. Jadi dia pilih buku itu, kemudian dibacakan ketika dia mau tidur. Dia yang milih bukunya. Ayahnya yang bacakan. Ayahnya yang bacakan. Ketika dia tidur, akhirnya dia tidur kan. Maka beberapa buku itu dia tahu kisahnya. Karena dia memilih buku itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka siap. Jadi anak-anak itu menjadi kawan diskusi ternyata Ustaz. Anak kawan diskusi. Iya. Siap dia pulang sekolah, dia ditanya gimana buku cerita tadi malam itu gimana. Wah, dia kisahkan kembali, dia ceritakan lagi. Oh, nggak bisa gitu ceritanya, nanti ayahnya kan itu. Ternyata melalui sastra, buku yang saban hari mereka baca itu, si anak itu berani menciptakan sudut pandang dia sendiri. Iya. Dia berani untuk memunculkan statement. Si anak itu, anak itu karena dia lihat dia berbeda dari teks itu atau gimana? Enggak, dia tidak berbeda, tapi maksud ayahnya ini adalah maksud ayahnya karena dia sastrawan adalah hari ini anak-anak itu takut kalau ngomong sama orang. Anak-anak itu takut mempertahankan argumennya. Betul. Ini dari anak-anak hanya dibilang, oh nggak kayak gitu ceritanya, gitu Pak. Katanya. Oh, dia ingin mempertahankan argumennya. Ya diskusi tadi ya. Iya. Diskusi tadi. Padahal ayahnya cuma mencoba itu kan. Iya. Akhirnya anak-anak itu berani menciptakan argumen. Iya. Mulai dari kecil dia diasah menciptakan argumen. Iya. Kemudian jadi mungkin akan terbentuk karakter-karakter dan jiwa-jiwa yang tangguh. Iya, itu pasti kan. Tapi kalau coba kita berikan handphone, teknologi yang begitu canggih, sama siapa dia mau ngomong?
Iya ya. Nggak ada, dia hanya main gitu aja, lalu lewat aja. Betul betul. Padahal ngomongnya butuh latihan. Dia butuh latihan. Jadi sama kayak ini, kayak Ustadz mungkin pasti tahu kan, orang yang belajar membaca Al-Quran itu juga butuh guru kan. Butuh guru, betul. Nah, untuk anak-anak diberikan handphone, kemudian dia scroll kepada siapa dia ngomong, nggak ada gurunya, akhirnya dia salah arah. Betul 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 betul. Tapi kalau kita kontrol dia mulai dari pembacaannya, Betul, dibacanya. Dan satu lagi, kawan-kawan kita itu, dan itu menjadi PR besar juga sama Ubay, bisa nggak membangun komitmen kepada anak. Jadi mereka itu membangun komitmen begini, boleh main handphone, Ya. tapi hanya hari Minggu Hari Minggu dan hanya 3 jam. 3 jam 3 ya. jam. Itu jam 4, jam 5, jam 6. Hanya itu. Boleh main handphone. Selebihnya tidak boleh main handphone. Akhirnya anak-anak itu benar, dia akan menunggu waktu hari Minggu jam 4, jam 5, jam 6. Dia menunggu itu. Tapi mulai dari Senin sampai Minggu sebelum jam 4, tentu dia harus mencari main yang lain. Dia memaksa diri untuk cari main Untuk lain. cari main yang lain. Iya iya benar ya. Untuk cari main yang lain. Iya iya. Apalagi juga permainan anak-anak lama itu sudah mulai dia akan temukan Dia lagi. akan temukan Iya, itu. betul ya. Karena akhirnya dia harus bermain dengan dunia dia. Iya. Memaksa mengembali ke dunia anak. Iya, Jadi- akhirnya begitu. Betul, Yang betul. dia bermain sepeda lah, Iya. dia main motor-motoran, dan itu terserah dia mau main hujan-hujanan. Sama-sama bermain Bang Bay. Sama-sama bermain atau bermain bersama-sama. Kalau teknologi kan sama-sama bermain, apa maksudnya? Mereka sama-sama bermain tapi bukan bermain Bukan bersama-sama. bermain bersama-sama. Gini, ya. Jadi kalau teknologi itu bahasa di puitisnya apa, Ustadz? Bahasa puitis orang yang hari ini dengan kemajuan teknologi itu, Ya. ramai di antara kesepian. Ramai di antara kesepian, ya Allah. Iya, selalu ada aja lagi. Atau sepi di antara keramaian. Sepi di antara keramaiannya. Jadi kita tengok hari ini kafe, ada 70 orang. 70 misalnya kan ada 7, rame betul nih tuh, ada 70 orang, tapi nggak ada suara. Sepi ternyata mereka. Sepi dia di antara keramaian. Iya, iya. Betul. Coba kita hapuskan HP ini, maka kita nggak akan mengenal kata sepi. Orang kita riuh terus kok. Betul. Wah, cakap di sana, diskusi di sana. Kayak orang kedai-kedai lama di kedai-kedai kampung kopi, bicaranya DPR, presiden, bupati ya. Iya. Dan untung saja bapak-bapak sekarang bukan asik main game ini di usia-usia tua. kan Kalau udah- sudah sepi tuh kalau Harusnya udah sepi ya kan. Apa? Bes- Kalau bahasa kita sebenarnya hari ini adalah bukan generasi Z, bukan generasi milenial, bukan itu, tapi generasi HP telentang. generasi apa telentang. Iya. Harus gini ya. Masya Allah. Jadi kalau kita kembali lagi ke sastra tadi, Ustaz, bagaimana sastra mampu menciptakan karakter ya, mengasah jiwa anak-anak. Ternyata misalnya hari ini majalah-majalah, kita sebut aja lah, majalah Bobo ya, Bobo. yang dulu memang sangat berdekatan dengan anak dan hari ini cetakannya tidak banyak. Majalah Bobo itu kan menjadi salah satu majalah yang sangat digandrungi anak-anak. Betul. Anak-anak membaca Bobo. Ya, karena bergesernya Waktu. dunia ini Iya. menjadi teknologi, Iya. bergeser generasi ini. Akhirnya kan majalah Bobo tidak ada yang beli secara Nggak ada, cetak. ya betul ya. Kan itu kan. Karena benar di kita itu kita merasa terganggu ketika di Ubay sendiri merasa terganggu ketika Ubay akan menulis pakai handphone atau ketika Ubay membaca pakai handphone. Sangat terganggu, Ustaz. Sangat terganggu, Sangat ya. terganggu. Ketergangguan apa yang pertama kali? Ketika kita membaca paket data kita aktif, Ya. masuk WA, teralihkan kita, Ustaz. Oh benar. Padahal tadi sedang seru ya. Ini mau baca WA dulu, rupanya penting kan WA istri. Nih WA istri baca marah pula nih kan. Nah, kembali awak ke sunnah lagi, atau wajib lah membaca WA istri dulu. Awak klik lupa awak dengan teks yang tadi. benar ya. Berbahaya. Betul. Jadi memang buku itu teks-teks secara terfisik itu yang lebih benar. Lebih benar kayak gitu. Benar. Ya. Jadi Makanya kan kalau Al-Quran ada kolomnya itu ya. itu kan tetap ada juga kan. Kalau karena itu sudah sampai akhir zaman tuh kan. Benarnya. Sastra itu memang sangat dekat ternyata. Iya. Karena sastra itu tetap tadi membaca, sastra itu tetap menulis dan membaca ya. menulis dan membaca, dan itu memang Tapi gini Bang Ubay, kalau ini pendengar kita kayak
kalau anak saya bisa menulis, apa langkah-langkahnya agar sastrawan juga sih nanti seperti Bang Ubay ini masih kecil. Anak trik nih, kita tanya trik Regina. Kayak gini, gimana trik yang mesti mereka lakukan? Ada tahapan, misalnya seorang ibu, mungkin kita ke ibu lah ya, paling banyak mah ibu-ibu ya, bapak-bapak mah gitu kan. Apa mesti seorang ibu menderek anak-anaknya agar bisa yang Ubay katakan tadi? Kalau itu sebenarnya begini. Fenomena hari ini kan begini, Ustaz. Banyak anak-anak yang tidak suka membaca, tapi dia suka mendengar. Anak tidak suka membaca tapi suka mendengar. Oke. Dia tidak suka membaca tapi dia suka mendengar. Ada juga yang tidak suka membaca, tidak suka mendengar tapi suka melihat. Suka melihat. Ada anak-anak yang begitu. Betul. Ada anak-anak yang tidak suka ketiganya tapi dia suka berbicara. 4 fenomena itu adalah fenomena yang sangat berdekatan dengan ilmu bahasa. Maka kita akan hadir sebagai orang tua, hadir melihat apa yang paling disukai oleh anak itu. Anak itu ternyata sukanya mendengar. Ya, berarti kita harus menjadi seorang ibu pendongeng yang baik. Oh, kalau anak mendengar, itu dianalisa. Jadi seorang ibu tahap pekerjaannya analisa dulu anaknya hobi menulis atau mendengar. Iya, harus begitu. Ternyata hobinya mendengar. Mendengar, lalu kita pendongeng yang baik. Kita menjadi pendongeng yang baik. Kita belilah buku-buku dongeng. Akhirnya sebelum anak mendengar, ibunya membaca dulu. Membaca. Jadi ibu nggak boleh balas membaca. Akhirnya keduanya kena. Ustaz. Oh, benar ya, ibu dan anak dapat. Karena berhasilnya seorang anak itu biasanya dari tangan-tangan ibu yang luar biasa. Tangan-tangan kasih. Tangan-tangan. Sehingga kalau ibunya membaca, maka gini Ustaz, seperti yang Ubay sampaikan tadi, anak-anak itu penduplikat kita, anak-anak itu cermin kita. Jadi kalau di depan dia kita sibuk main handphone, dia akan sibuk dengan handphone juga. Tapi kalau di depan dia kita sibuk seakan-akan membaca buku, dia akan penasaran dengan apa yang ditengok ibu, apa yang ditengok bapak gitu. Akhirnya dia nengok. Iya benar. Karena anak-anak itu penasaran ya, kok baca kertas penuh di atas. Akhirnya itu satu hal yang wah, ini tantangan benar nih buat ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk juga yang membawa podcast ini. yang jadi itu hari minimal di depan anak ya bersabar-sabarlah, tidak pegang karena anak itu kan duplikat kita ya. Maka misalnya ketika si ibu mendongeng ke anaknya, terkonek ke anaknya, terkonek juga ke ibunya pada akhirnya. Ibunya kan menerjemahkan dirinya juga tuh, karena dia membaca kan. Membaca. Maka jangan terkejut Ustadz kalau misalnya ibu nanti mulai membacakan untuk si abang atau si kakak, tiba-tiba ibu menjadi seorang penulis atau penulis cerita anak, hati-hati. Karena ketika dia membaca itu dia kan punya kosakata yang banyak tuh. Imajinasi lebih beda. Menulis di catatan hariannya kan, kegalauan yang Ustadz tinggalkan. Karena memang itu masih terjadi. Betul. Dan ketika anak itu merasa dia sudah tidak nyaman atau dia merasa sudah selalu dibacakan ibunya dan dia besar, tentu untuk menutupin keterbacaan itu akhirnya dia menjadi seorang pembaca. Pembaca. Jadi Ubay jujur sama Ustadz, ternyata Ubay, kenapa bercerita tentang Ubay kan, kenapa Ubay menjadi penulis atau menjadi orang yang suka membaca, ketika ternyata Ubay di rahim ibu Ubay itu, ibu Ubay suka membaca ya. Masya Allah, Bang Ubay kayaknya memang nggak ini, azan juga sudah berkumandang. Kayak tadi di ujung-ujung ini sebenarnya ini ya, Bang Ubay ini belum makan ya gitu. Baik, kayaknya biar tergantung ceritanya Bang Ubay, lain waktu kita sambung. Siap. Closing statementnya Bang Ubay. Closing statementnya tetap kepada sastra itu menjadi salah satu bagian penting yang jangan sampai ditinggalkan, dilupakan oleh masyarakat di Indonesia lah, kita katakan masyarakat kita di Indonesia. Maka betapa pentingnya sastra itu terhadap keberpengaruhan anak
Pengawalan sastra anaknya. itu. Bukan Agar rasa itu agar rasa muncul, agar terasah rasanya, terasah budi pekertinya, terasah pola pikirnya itu melalui sastra. Sastra. Maka sastra itu jangan ditinggalkan mulai dari pantun, sastra lama, sastra baru, cara membuai anak, cara Mendongeng. memarahi anak. Memarahi anak. Itu melalui bahasa juga sangat santun, maka anak-anak itu akan berpengaruh. Masya Allah. Regina mungkin ada yang sepatah dua patah kata yang dari ibu-ibu nih. Ya, kalau menurut Gina memang pola perilaku anak itu memang dari dini ya. Dini ya. Dari kata orang dari masa emas ya, dari 0 emas sampai ya. 5 tahun. Iya ya. Dari situlah mungkin dari bahasa baku kita ajarkan ke anak, insya Allah mungkin terbentuk karakter yang terbaik nantinya mudah-mudahan. Masya Allah, memang sempurna antara penulis tangan-tangan kisah dengan penadah tangan-tangan kasih. Baik, terima kasih narasumber yang luar biasa, Regina. Semoga sama Bang Ubay sakinah mawadah terus berkontribusi untuk membangun kecerdasan spiritual dan emosional generasi emas masa mendatang, dan nanti jika diberikan karunia menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Baik, barangkali ini dulu Bang Ubay, kita pamit dulu. Terima kasih atas kehadiran yang terhormat ini, karena panggilan terhormat sudah memanggil kita. Jadi kita tutup dulu podcast kita. Terima kasih sahabat, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.